Anggap aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan praktikum koefisien gesek, di mana pada praktikum koefisien gesek ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Dan alat-alat yang dibutuhkan pada praktikum ini, yang pertama ada papan gesekan, kemudian yang kedua ada balok kayu, kemudian yang ketiga ada wadah yang akan diisi pasir. Selanjutnya ada dua varian beban, dan ada pasir halus serta neraca. Oke, pertama-tama saya akan mempraktikkan praktikum koefisien gesek statis, di mana di situ sudah terdapat balok kayu yang diletakkan di atas papan gesekan dan terhubung dengan wadah yang nantinya akan diisi dengan pasir halus sedikit demi sedikit sampai balok tersebut dalam keadaan tepat akan bergerak. Maka ini saya akan memberikan pasir sedikit demi sedikit. Minta tolong Mas Joko untuk diberi gaya sedikit. Lagi. Oke, kurang. Oke, karena balok tersebut sudah bergerak, ketika diberi sedikit gaya, maka massa pada wadah yang diisi pasir ini merupakan massa minimum yang menyebabkan balok tersebut dalam keadaan tepat akan bergerak. Yang selanjutnya, wadah yang berisi pasir ini dan papan balok akan ditimbang yang akan dibuat untuk menentukan koefisien gesek statis. Selanjutnya ini akan saya timbang menggunakan neraca. Sekitar 190 gram. Dan untuk yang ini adalah sekitar 105 gram. Massa tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung koefisien gesek statis. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan sebelum itu? Ada pertanyaan? Mungkin ada mau nanya IG mbaknya gitu? Oh, enggak ya? Oke, lanjut. Terus kayaknya kamu dan kayak yang pengen tahu IG mbaknya Tan. Enggak, woi. Oke, sekarang kita ke praktikum kinetis ya. Baik, disimak teman-teman, silakan. Selanjutnya saya akan mempraktikkan praktikum koefisien gesek kinetis, di mana di sini sudah ada beban yang diletakkan di posisi start atau di posisi 0 cm pada papan gesekan, dan akan saya berikan beban seberat 100 gram. Kemudian untuk wadah yang di sini saya akan berikan beban seberat 50 gram. Yang nantinya akan saya tambahkan beban berupa pasir halus sampai balok tersebut akan bergerak pada jarak tertentu. Dan saat balok tersebut bergerak pada jarak tertentu akan dicatat waktunya. Saya akan meminta tolong Mas Joko untuk menandai 50 cm di sini karena saya akan menggunakan variasi jarak 50 cm. Jadi nanti stopwatch akan di-start ketika balok tersebut akan bergerak dan stopwatch akan di-stop ketika balok tersebut sudah mengalami perpindahan sejauh 50 cm. Tolong kepada Mas Joko untuk menandai di 50 cm dan menghitung waktunya. Dan di sini saya akan menambahi bebannya dulu. Mbaknya nervous ini. Nervous mbaknya ini. Oke, karena Mas Joko udah ini di stopwatch ketahuan kalau balok tersebut bergerak sejauh 50 cm selama 2 detik. Nah, selanjutnya massa pada wadah ini akan dihitung menggunakan neraca untuk menentukan koefisien gesek kinetisnya.
sekitar 175 gram. Dan ini sekitar 290 gram. Dari massa tersebut dan waktu yang ditempuh oleh balok tadi bisa ditentukan koefisien gesek kinetisnya. Sekian, terima kasih. Sama. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum itu? Itu cuman formalitas sih, cuman itu proses praktikumnya gitu. Tapi kalian ada mau nanya nggak sebelumnya? Nanya, kok gitu? Oh, silakan Mbak Ade. Saya Dinda Ayu Pratiwijaya dengan NRP terakhir 001 dari kelompok 14. Di sini saya cuma mau nanya aja sih Mas, itu nanti videonya boleh dibagi nggak ya? Soalnya saya tadi sempat beberapa kali agak ngelak-ngelak gitu. Oke, kalau pertama ini nggak dibagi. Kenapa? Karena memang tidak berhubungan sama data yang nanti kalian pakai gitu. Ambil datanya gimana? Nanti aku jelasin. Silakan diputar dulu deh biar jelas. Satu variasi aja dan sama Satu aja. variasi aja dulu. Bentar, masih mencari case. Ini sekarang aku jelasin ini dulu ya, yang kinetisnya. Ntar yang statis karena mudah itu ntar di belakangan aja. Aku jelasin yang kinetisnya dulu. Gimana proses kalian nanti ambil datanya. Mudah kok, mudah. Apa udah terlihat? Nah, sudah. Nah, sebentar, jangan di play dulu. Jadi ini nanti ada 3 video. Nah, salah satu video ini kan tertulis variasi panjang 50 cm ya. Nah, nanti coba di-setel dulu. Silakan di-setel dulu. Oke. Praktikum koefisien gesek kinetis jarak 50 cm. Oke. Nah, di sini kan karena variasinya 50 cm. Jadi ketika benda yang horizontal itu diam itu sudah 50 cm. Nah, tugas kalian itu menghitung dengan stopwatch di HP kalian, dari HP kalian dengan nonton video ini gitu. Nanti videonya bakal aku share. Nanti kalian hitung nih berapa waktu yang diperlukan semenjak benda itu dilepas sampai berhenti di 50 cm. Nanti waktunya kalian melakukan pengukuran itu dengan pengulangan 5 kali gitu. Nah, kalian lakukan juga untuk di video 2 video yang lain gitu. Jadi nanti ada 15 data waktu untuk koefisien gesek statis kinetis. Paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau tanyain? Berarti nanti ini hitungnya nanti 15 kali percobaan hitung gitu. Iya, untuk Ya. kinetisnya. Untuk kinetis. Nanti kalian cari data waktunya. Data waktu dari balok horizontal itu dilepas sampai berhenti gitu. Nah, di sini kan ada 50, 75 sama 100 ya, Lab ya? Iya, benar. Nah, nanti ada 2 video lagi yang mana di situ variasinya 75 cm dan 1 meter gitu. Nah, nanti tugas teman-teman tinggal untuk yang kinetisnya kalian untuk laporan sementaranya itu tinggal ngitung waktu dari dilepas sampai berhentinya gitu. Setiap variasi jarak atau setiap satu video itu dilakukan 5 kali pengulangan pengukuran waktu. Oke. Data koefisien gesek kinetisnya udah jelas atau ada yang ditanya lagi? Oke, silakan Mbak Angela. Iya, silakan Angela. Itu tadi nggak ada beban keduanya ya, Mas? Ada nanti dikasih tahu, ada bebannya. Jadi di situ ada beban horizontal sama ada beban vertikal. Jadi di situ kalian kan perlu data kedua massa ini kan untuk mencari koefisien gesek kinetisnya. Nanti massanya juga bakal dikasih lihat. Oke, untuk kinetis ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalian udah tahu kan rumus untuk cari ininya? Cari koefisien kinetisnya udah tahu kan? Oke, ada di modul kok. Nah, di situ ada percepatan ya. Kalian tahu kan cara ngitung percepatan dari data waktu gimana? Percepatan dari data waktu dan jarak. Gampang kan? GLBB kan? Gampang kan. Kemarin juga dipakai kan? Iya. Oke, terus yang statis deh. Coba bukain datanya, Lab. Bisa nggak? Bentar, aku masih nyari kalau yang statis. Atau yang Atau aku aja statis? udah nih. Aku udah buka. Oke.
Bentar ya. Sebentar. Kok ke anu ini? Oh, modul praktikum. Oh ya, ini dia. Sebentar ya, sabar. Sebentar. Video pengambilan data. Oke. Mana nih? Saya sudah. Halo, apakah kelihatan? Lihat Patan. Oke, jadi untuk koefisien statis kalian diberi dua data nih, diberi dua data dengan 5 pengukuran. Di situ ada massa M1 dan M2. Nah, dari massa ini dengan variasi massa 1 dan massa 2 ini kalian ditugaskan untuk cari koefisien statisnya. Gampang kan? Ada rumusnya kan? Tahu kan? Nah, jadi nanti di laporan sementara kalian itu ada 5 tabel. 2 tabel untuk praktik koefisien gesek statis dan 3 tabel untuk koefisien gesek kinetis gitu. Paham kan? Nah, iya untuk laporan sementaranya gitu. Nanti laporan sementara ini yang ditaruh di lapres atau laporan resmi gitu. Khusus untuk kelompok 14 nggak perlu dikumpulin ya lapsemnya ya, langsung lanjut ke lapres aja gitu. Nah, Ya, berlaku juga untuk kelompok 12 ya. Nanti masuk lampiran aja. ya, oke. Enak Jadi kan? nanti teman-teman di sini bakal dikasih file drive gitu, seperti ini tampilannya. Nanti di sini ada kursor, aku kelihatan nggak ya? Kelihatan kok, kelihatan. Oke, di sini ada data untuk koefisien gesek statisnya, datanya, tinggal kalian olah. Kemudian di sini ada massa A dan massa B, di mana ini adalah massa untuk praktikum koefisien gesek kinetisnya gitu. Nah, kita coba lihat ya massa A-nya. Nah, jadi di sini udah diketahui nih massa yang balok horizontalnya berapa gitu. Di sini dalam gram ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Dalam gram, terus di sini diketahui juga massa vertikalnya untuk pasirnya ya. Loh, kok nge-lag, Pak? Sebentar. Wow. Wait aja. Maaf ya, ini laptop murah teman-teman. Maaf. Masa Oke, ini yang pasirnya ya. Di sini juga dalam gram. Tenang aja, kalian nanti ini bakal di-share kok. Dan kalian tinggal lihat-lihat di sini aja. Oke, terus di sini ada tutorial pengambilan data koefisien gesek. Ini nggak perlu lah, udah aku jelasin tadi ya. Nah, terus di sini ada variasinya. Ada video variasi 50 cm, 70 cm, 100 meter. 100 meter anjir. 100 cm. Mohon maaf. Jadi tiap video ini kalian mengambil data waktu itu 5 kali ya. Oke, 5 kali. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk pengambilan datanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ininya, ke briefing lapsnya. Ada. kelompok 14 5 kali pengulangan. Iya, 14. 14 5 kali pengulangan aja. Kamu berapa? Biasa. Sama. Biasanya Mas Fatan ini 10 gitu. Enggak, baik. Oke. Briefing lapres ya teman-teman, kita masuk ke briefing lapresnya. Oke, untuk abstrak sama seperti praktikum kalian yang lalu mungkin ya. Berisi judul, tujuan, prinsip kerja, metodologi, terus variasi, hasil percobaan, dan faktor error. Nah, kalian pakai kata kunci minimal 3 dengan harus urut abjad ya. Nah, kemudian di bab 4 nih. Di bab 4 ini analisis data dan pembahasan. Jadi di sini ada 3 subbab. Yang pertama analisis data, yang mana isinya itu adalah data-data dari laporan sementara kalian, gitu, yang 5 tabel tadi itu diusahakan atau dibuat serapi mungkin, yang bisa kalian mungkin buat anak subbab atau dirapiin di indeks tabelnya gitu. Ntar terserah, yang penting rapi aja deh. Terserah kalian gimana nyusunnya. Tapi tetap sesuai itu ya, sesuai briefing yang awal.
Untuk yang 4.2 di situ ada analisis perhitungan. Nah, analisis perhitungan ini kalian sudah ngitung ini ya, ngitung percepatan sama ngitung koefisien geseknya, statis maupun kinetis. Disertai dengan satu contoh perhitungan ya, satu contoh perhitungan di satu tabel aja gitu. Jangan tiap tabel kasih contoh perhitungan, oke? Dengan rumus yang baik dan benar. Nah, terus untuk part 3 ada pembahasan yang jelas, gampang ya, maksudnya kalian udah paham lah pembahasannya seperti apa gitu. Jadi pembahasan gimana, misalkan koefisien geseknya membesar atau mengecil, itu kalian mungkin bisa bahas kenapa gitu. Nah, jadi ketika data kalian misalkan jelek ya, data kalian misalkan jelek, tapi pembahasannya itu nyambung dengan data jelek kalian itu bakal dapat nilai tambah sih. Jadi tidak selalu praktikum itu harus mendapatkan data sempurna di sini. Jadi aku nilai misalkan data kalian jelek, oh ada alasannya nih kenapa jelek gitu. Jadinya itu ada nilai plus tersendiri gitu. Oke. Jadi jangan mencoba ini ya, mencoba bagus-bagusin data gitu. Data kalian yang ada aja gitu dipakai di sini. Oke. Oke, untuk kesimpulannya gampang lah ya. Tapi untuk kesimpulan ini aku minta, oh ini nggak ada grafik ya, maaf teman-teman di sini. Grafik kita nggak pakai grafik di praktikum kali ini. Jadi aku mintanya di bab 5 ini pakai poin ya. Di praktikan sebelah itu atau sebelumnya itu aku sudah suruh pakai poin, tapi masih pakai paragraf. Gitu. Iya paragraf, di awalnya paragraf, dimulai dengan paragraf, tapi kalian buat kesimpulannya pakai poin gitu. ABC, 1, 2, 3, atau strip lah. Terserah kalian lah gimana. Yang penting pakai poin ya. Terus untuk lampiran ada data laporan sementara, kemudian ada ralat waktu. Nah, aku minta di sini ralat waktu aja untuk pengambilan data koefisien gesek kinetis. Ralat waktu untuk waktu aja ya, nggak usah masa. Ada soalnya praktik aslab lain yang pakai ralat massa. Tapi aku di sini minta ralat waktu untuk praktikum koefisien gesek kinetis aja. Setelah itu ada pas foto, terus ada referensi. Nah, untuk tabel laporan sementaranya, untuk yang koefisien gesek kinetis kalian bisa pakai kayak gini aja ya, simple gitu. Percobaan ke berapa, terus ini variasi jarak ke berapa, ya, variasi jarak berapa, 50, 75, atau 100 cm. Kemudian di sini ada waktu. Oke, untuk tabel laporan sementara, yang kinetisnya cukup gini aja. Nggak usah tiru di modul ya. Oke, untuk tabel analisis perhitungan, aku sarankan kalian buat seperti ini ya, teman-teman ya, untuk kinetisnya. Jadi ada tabel di mana di situ di tabel itu ada waktunya, ada percepatannya, ada koefisien gesek kinetisnya. Dan setiap tabel dan dimuatkan satu contoh perhitungan dari satu datum dalam data, satu tabel, ngerti nggak? Jadi aku minta misalkan ya, kalian dapat percepatan A di tabel S variasi berapa, keperjalanan berapa, ini gimana gitu. Satu contoh perhitungan aja gitu. Nanti ya disusun aja lah tabel-tabel berikutnya gitu. Jadi setiap variasi jarak aku minta dibuatnya seperti ini ya. Ini ada percobaan keberapa, ada waktu, ada percepatan, ada miuka gitu. Ya, miuka ya. Oke, terus rata-ratanya. Terus untuk ini grafik nggak usah lah ya. Nggak usah, ini nggak usah. Jadi sampai situ aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Ralat udah jelas semua kan teman-teman. Ralat tahu nggak lah ada ya. Nggak ada yang dibingungin Kalau lagi ralat kan? kalian kalau nggak tahu silahkan baca modulnya ya. Baca modulnya. Oke, ada yang mau nanya mengenai lapresnya? Lapresnya deadline-nya 1 minggu ya. Enggak, deadline-nya bukan 1 minggu dari sekarang. Karena kalian ini ngaret ya praktikumnya, berarti besok hari Rabu. Hari Rabu. Deadline-nya hari Rabu tengah malam. Ya. Kalau praktikanku tetap aja deh, Kamis jam 11. Nah, tidak aku baik. Nggak, soalnya ada rumus jadwal lah di praktikan kita apa. Oke, kalau aku ide harus hari Rabu ya. Rabu tengah malam. Ada yang keberatan? Nggak ada lah ya, gampang, easy. Oh ya, aku untuk praktikanku lagi ya. Ini ada yang ditanyakan nggak? Soalnya nanti ini nggak akan aku share ke kalian. Kalau ada yang dibingungkan, tanya aja jelas mungkin. Iya, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak mengenai briefing lapresnya?
Nggak ada. Oh, ada, Oke, ada. silakan Mas Bagus. Terima kasih Mas. Nama saya Bagus Nawenda dengan NLP 007. Izin menanyakan, buat tabel yang di 4.2 tadi itu kan Mas Fatan menyampaikan diberikan perhitungan untuk salah satu datum dari datanya. Berarti kalau misalkan kayak misal kayak tabel ini, misal S-nya 50 cm. Itu misal saya pakai percobaan pertama aja untuk dihitung, terus sisanya langsung tabel, seperti itu ya Mas maksudnya? Boleh ya, gitu aja. Boleh kalian mau percobaan pertama, kedua, kelima, dari tabel manapun, yang penting satu contoh perhitungan untuk mendapatkan nilai A dan MUK-nya. Gitu. Jadi satu aja, terus sisanya tabel aja gitu, nggak usah perhitungan lagi. Siap. Oke. Paham Mas, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, silakan Mas Rashif. Oke, baik Mas. Saya sudah NPS itu dulu ini bertanya. Untuk menjelaskan aja, berarti di bagian yang 4.2 itu perhitungannya per tabel 1 atau per 4.2 itu 1 ya, Mas? Enggak. Jadi di 4.2 ini kan ada data-data ya. Jadi ada data koefisien gesek kinetis dan statis ya. Nah, kalau bisa yang statis dulu baru kinetis. Nah, untuk yang misalnya kinetis ya. Jadi di kinetis itu kalian buat penjelasan dulu di awalnya, misalkan 4.2.1 ya, misalkan kalian buat kayak gitu. 4.2.1 4.2.2 yaitu analisis data koefisien gesek kinetis. Nah, di situ kalian jelasin dulu pakai kalimat pengantar, terus baru kasih contoh satu perhitungan gitu. Satu contoh perhitungan untuk mendapatkan A dan MUK. Satu aja gitu. Satu dari salah satu tabel aja. Nanti kalau sudah salah satu contoh perhitungan A dan MUK-nya, kalian tinggal langsung cantumkan tabel-tabel yang lain gitu hasil dari ini. A dan MUK-nya gitu. Paham nggak? Oke, baik. Hanya butuh satu contoh aja ya Mas ya untuk mempersiapkan. Ya, satu contoh aja. Oke, coba. Bukan per tabel ya, satu contoh aja di awal. Ya, nggak usah per tabel. Oke. Mas Ade. Bukan, Mbak Ade. Mbak Ade. Mbak. Oh ya, sebelum Mbak Ade yang tanya, aku mau ngingetin lagi, jangan lupa itu ya, kata pengantar ya. Jangan sampai nanti 4.1 gitu langsung kalian tulis tabel gitu. Terus habis itu waktu setelah perhitungan juga langsung kalian tulis tabel. Jangan lupa kata pengantar. Udah itu aja sih kalian. Silakan Mbak. Oke, silakan Mbak Ayu. Permisi Mas, saya Dinda Ayu Pratiwijaya dengan NRP terakhir 001 dari kelompok 14 dari Departemen Teknik Lingkungan. Boleh dijelaskan analoginya soal pertama jaringan saya agak nge-lag, terus pas ada beberapa informasi yang terpotong di saya masuknya tadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi aku jelasin untuk ralat ya. Ralat di sini kalian hanya meralat waktu dari data waktu koefisien gesek kinetis yang kalian hitung melalui video yang bakal aku share. Jadi ralatnya ralat waktu untuk koefisien kinetis aja gitu. Jadi nggak perlu ralat untuk massa atau ralat untuk apa-apa gitu. Jadi kalian ralat itu mencari ralat dari pengukuran waktu kalian aja gitu. Untuk koefisien gesek statis di situ kan cuma ada massa ya. Cuma ada massa 1, massa 2 dan data koefisien gesek statisnya. Jadi di situ nggak perlu diralat itu. Yang perlu diralat itu cuma data waktu kalian aja gitu. Itu aja. Simpelnya gitu. Data waktu kalian kan cuma ada di dari pengambilan data praktikum koefisien gesek statis kan, kinetis kan. Gitu. Jadi yang diralat ingat cuma waktu doang. Ralat waktu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah menjawab sebelumnya, Mbak Indah? Ade aja Mas, panggilannya Ade. Udah sih. Ade, oke. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Kalau enggak, aku tutup. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan enggak? Mas Jacob mungkin. Oh, Mas Daniel. Siapa itu? Silakan. Aku bagi file itu ya, Tan. Kenapa? Bagi filenya. Oke. Nggak boleh Mas, praktikan nggak boleh minta. Oke, udah ya. Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita tutup? Stop share ya. Jadi silahkan teman-teman nanti ditunggu ya. Nanti aku bakal share link G Drive-nya yang ada di situ, ada data praktikum statis dan 3 video lainnya. Nanti silahkan teman-teman dimaksimalkan di Lapres-nya karena yang
nggak sempat jawab lisan itu mungkin nilainya tidak semaksimal yang jawab ya. Jadi kalian mungkin bisa maksimalkan di ini ya, di lapresnya gitu. Sesuai ketentuan yang sudah diberikan. Oke. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Oke, itu aja sih. Ada nggak lagi? Ada yang mau ditanyain sebelum aku tutup? Ingat untuk kelompok 14 deadline-nya hari Rabu minggu depan. Untuk ininya, lapresnya. Oke. Kelompok 12 Oke. hari Kamis ya jam 11. Jam Oke. 11 nanti aku kasih link. Terus untuk labsemnya enggak usah. Labsemnya masuk ke lampiran aja. Jadi kalau dulu beberapa aslep itu H+3 ya setelah praktikum. Kalau sekarang 12 sama kelompok 12 sama kelompok 14 nggak perlu, tapi langsung masuk ke lapresnya di lampiran. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, silakan mungkin bisa ditutup Mas Fatan. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman kelompok 14 dan 12 sudah mengikuti praktikum ini dari awal dengan baik. Mohon maaf apabila ada perbuatan kami selaku aslep yang menyinggung perasaan kalian atau perkataan kita yang nggak enak di kalian gitu. Dari kalian mohon maaf, mohon dimaafkan. Aku mewakili keempat aslep ini, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke. Karena kita di awal sudah mengawali dengan doa, mari kita tutup praktikum hari ini dengan berdoa juga. Oke, berdoa dalam hati mulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh live ya.